Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah biyaumina hadha ila yaumin nakhdah amma ba'dah. Para anak-anakku, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kelas 5D karena lambat terus. Ya, sampean anggap santai saja ya, pembelajaran daring ini. Kalau sampean sempat, sampean catat. Tapi yang penting sampean catat itu, bisa gak harus sampean dikerjakan malam ini gitu. Ya sudah, langsung saja kita lanjutkan dari yang semalam. Sebelumnya mari kita berwasilah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qad atau fil madhhabil kalami bi hujajin kama il kalami wa akadu madhan bi shibhi dhammi kal aksi wal itmaju min dzal ilmi wa ja'al istitba'u wa tawjihu ma yahtamilul wajhaini indal ulama. Saya muroti terlebih dahulu. Waqad atau fil madhhabil kalami bihujajin kama il kalami. Para ulama ahli balaghah mendatangkan badi' madhhabil kalam dengan cara mendatangkan beberapa hujjah atau dalil yang digunakan oleh ulama ahli tauhid atau ulama ahli kalam. Para ulama ahli balaghah mendatangkan badi' madhhabil kalam dengan cara mendatangkan beberapa hujjah yang digunakan oleh ulama ahli tauhid. Wa akadu madhan bi shibhi dhammi kal aksi wal idmaju min dzil ilmi. Dan para ulama ahli balaghah menguatkan pujian, madhan itu pujian, dengan menggunakan kalam yang menyerupai hinaan, adzam, hinaan atau celaan, kal aksi, sebagaimana juga kebalikannya, artinya menguatkan celaan dengan menggunakan kalam yang menyerupai pujian, artinya dengan menguatkan celaan dengan menggunakan kalam yang menyerupai pujian. Lalu kemudian wal idmaju min dzal ilmi, dan bada' idmaj juga bagian dari ilmu bada' ma'nawi. Artinya dari murad yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama bada' madhhabil kalam, bada' akadu madhan bisyibhi dhammi, atau kebalikannya akadu dhammah bisyibhil madhi, atau kalau di dalam redaksi tabelmu itu menggunakan takkidul madhi bisyibhi dhammi atau takkidul dhammi bisyibhil madhi. Dan yang terakhir bada' idmaj. Ini kesemuanya, ketiganya ini merupakan, keempatnya ini merupakan bagian dari bada' maknawi. Artinya metode atau cara memperindah kalam ditinjau dari sisi maknanya. Untuk yang pertama, bada' madhabul kalam, definisinya adalah iradul hujjatil matlub, iradul hujjatil matlub ala madhabil kalam bi antakunal muqaddimatu ba'da taslimiha mustalzimatun lil matlub. Iradul hujjatil matlub ala madhabi ahlil kalam bi antakunal muqaddimatu ba'da taslimiha mustalzimatun lil matlub. Mendatangkan hujjah, iradul hujjah, atau mendatangkan dalil lil matlub, untuk sesuatu yang dituju, ala madhabil kalam, menurut metode ahli kalam atau menurut metode ahli tauhid. Bi antakunal muqaddimatu ba'da taslimiha mustalzimatun lil matlub, dengan gambaran
setelah memaparkan muqaddimah, muqaddimah itu sesuatu yang dijadikan permulaan, akan menetapkan sesuatu yang dituju. Setelah memaparkan muqaddimah, nanti akan menetapkan sesuatu yang dituju atau yang dimaksud. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Takdir perkiraannya ayat lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata ini adalah tetapi langit dan bumi tidak binasa. Tetapi langit dan bumi tidak binasa alias wujud. Maka menetapkan bahwa di langit dan di bumi itu tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya yang ada Tuhan-Tuhan di langit dan bumi itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bada' madhabul kalam, yaitu mendatangkan hujjah atau dalil yang tak terbantahkan untuk suatu yang dituju menggunakan metode ulama ahli tauhid dengan gambaran tadi itu memaparkan beberapa muqaddimah lalu kemudian akan menetapkan pada sesuatu yang dimaksud atau yang dituju. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bada' tauqidul madhi bisyibhi dhammi. Definisinya, menguatkan pujian dengan menggunakan lafadz yang menyerupai celaan. Menguatkan pujian dengan lafadz yang menyerupai celaan. Saya contohkan satu saja ya, karena ini banyak. Karena ini sangat banyak sekali. Contohnya di dalam syair itu di tabelmu halaman 27, wala aiba fihim ghairu anna suyufahum bihinna. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fululun min qira'il kataibi. Wala aibalan ora ono cacat iku maujud fihim ing dalam kaum. Ghairu anna suyufahum sa'liyani sak temeni pira-pira pedangi kaum. Iku bihinna iku tetap kelawan suyufahum. Fululun utawi pira-pira guang min qira'il kataibi saking pira-pira benturani. Ya Allah, bolo perang musuh. Tidak ada celaan sedikit pun pada diri mereka, hanya saja pedang-pedang mereka rompak goang bahasa Jawanya, disebabkan berbenturan dengan pedang musuh. Ini namanya bada' ya Allah ya Rabbi ya Karim tauqidul madhi bisyibhi dhammi. Mengecualikan sifat terpuji dari sifat tercela yang dinafikan dari sesuatu. Jadi di dalam contoh ini wala'i bafihim ghairu anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataib, ini mengecualikan sifat terpuji dari sifat tercela yang dinafikan dari sesuatu. Jadi tidak ada celah sedikit pun pada diri mereka, hanya saja. Jadi tidak ada celah sedikit pun, hanya saja pedang-pedang mereka rompak atau goang disebabkan berbenturan dengan pedang musuh. Ini namanya tauqidul madhi, menguatkan pujian yang menyerupai dengan hinaan atau celaan. Terus berikutnya kebalikannya, yaitu tauqidul dhammi bisyibhil madhi, yaitu menguatkan celaan dengan menggunakan lafadz yang menyerupai pujian. Ini kebalikan daripada yang tadi. Contohnya fulanun la khaira fihim illa annahu yusi'u ila man ahsan ilaihi. Itu di tabel itu fulanun utai fulan. Iku la khaira ora ono kebagusan iku maujud fihi dalam fulan. Illa annahu angin satemene fulan. Iku yusi'u gawe ala sapa fulan. Ilaman maring wong asana kang gawe bagus sapa man ilaihi maring fulan. Fulan itu tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya, kecuali bahwasanya ia adalah orang yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Ini namanya mengecualikan sifat tercela dari sifat terpuji yang dinafikan dari suatu perkara. Terus kemudian berikutnya bada, ya Allah ya Rabbi ya Karim, idmaj. Bada idmaj definisinya itu ayyut mana kalamun qadsi kalimaknan akhar, limaknan akhar, yaitu apabila kalam yang didatangkan untuk menunjukkan suatu makna mengandung makna lain. Artinya mendatangkan untuk menunjukkan suatu makna mengandung makna yang lain. Jadi kalam itu apabila didatangkan untuk menunjukkan makna yang mengandung makna lain. Contohnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu uqallibu fihi ajfani ka'anni a'udzu biha 'ala dahri dzunuba. Uqallibu mulak malik akan sapa ingsun fihi ing dalem al-lail, mulak malik akan ajfani ing telapuan ingsun, ka'anni koyok-koyok sak temene ingsun iku a'udzu ngitung sapa ingsun biha kelawan ajfani 'ala dahri ngatasi setahun adzunuba ing pira-pira dosa. Pada malam itu aku membolak-balikkan kelopak mataku. Ka'anni a'udzu biha 'ala dahri dzunuba. Seakan-akan aku menghitung dengan kelopak mataku atas dosa-dosa pada masa yang telah lewat. Jadi pada asal dari syair ini mendatangkan untuk menjelaskan panjangnya waktu malam. Lalu kemudian dari penyair memasukkan makna yang lain, yaitu mengadukan atas dosa-dosa di mana dosa tersebut telah lewat di dalam mensifati malam tersebut. Jadi dalam hal ini di dalam syair uqallibu fihi ajfani ka'anni a'udzu biha 'ala dahri dzunuba, ini penyair mendatangkan syair untuk menjelaskan panjangnya waktu malam. Jadi malam itu sangat panjang. Kemudian setelah itu memasukkan makna lain untuk mengadukan atas dosa-dosa di mana dosa tersebut telah lewat di dalam mensifati malam. Terus yang terakhir dari penjelasan nazam tersebut adalah bada istitsba. Bada istitsba. Definisinya bada istitsba adalah di tabel itu al-madhu bi syai'in ala wajhin yastatbi'ul madha bi syai'in akhar, yaitu memuji dengan menggunakan suatu perkara dengan cara disusuli dengan memuji dengan sesuatu yang lain. Memuji dengan menggunakan suatu perkara dengan cara disusuli dengan memuji dengan sesuatu yang lain. Ini bada idmaj. Bada istitsba. Jadi saya ulangi, bada istitsba definisinya memuji dengan menggunakan suatu perkara dengan cara disusuli dengan memuji dengan sesuatu yang lain. Contohnya, nahaitu minal amri ma lau hawaitahu lahuni atid dunya bi annaka khalidu. Nahabatu ya Allah ya Rabbi ya Karim ngerampok siro minal amari saking pira-pira umuri musuh, saking pira-pira umuri musuh ma ing umur, lau hawaitahu kang lamun ngumpulaken sira ing ma, lau hawaitahu kang lamun ngumpulaken sira ing ma, lahuniat moko yektini den gawe enak apa ad-dunya dunyo bi anake kelawan satemene sira iku khalidun wong kang langgeng uripi. Engkau telah menghabiskan semua umurmu yang jika semuanya engkau kumpulkan tentunya dunia akan sejahtera disebabkan engkau hidup kekal di dalamnya. Jadi di dalam syair ini syair memuji pada mukhatab dengan mencapai puncak keberanian, lalu kemudian disusuli dengan pujian bahwa mukhatab itu menjadi sebab kesejahteraan dan seterusnya di dalam duniawi. Ini namanya bada idmaj.
bada idmaj, bada istitba. Pun kemudian wa min qasdul jiddi bil hazli kama yuthna alal fuhudi diddu ma'tama ila akhirih seminise wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.